sudah tahu lah, kita fokus ke Pulau Kemarau ya. Pak Wali sudah mengarahkan pokoknya kita jadikanlah Pulau Kemarau sebagai destinasi unggulan dengan visinya Pak Is. Jadi kita ingin mewujudkan, kan tidak mungkin dana itu pacak kita gunakan APBD baik. Itu harus cari CSR bagaimana, investor bagaimana. Semua orang yang bisa menyelesaikan itu karena butuh 1,4 triliun untuk menjadikan itu menjadi kawasan yang banyak macam fungsinya. Ada apartemen, ada kulineri, ada main anak-anak, main atraksi air, kemudian ada lagi tempat resort dan lain sebagainya. Jadi butuh banyak. Jadi Pak Wali melalui Dinas Pariwisata tentu fokusnya adalah jadikan Pulau Kemarau itu sebagai unggulan kita supaya bisa, kalau analisisnya yang selama ini acara Cengho Cap Gome hanya 40.000 dalam satu item waktu tertentu. Kita berharap dengan dibangunnya seluruh itu bisa tahun sampai mungkin dalam 1 tahun bisa 3 juta sampai 6 juta wisatawan target. Nah tentu ini perlu dukungan juga seluruh pemangku kepentingan ya. Tadi sudah datang Angkasa Pura, Pelindo, Pusri, Pertamina, PLN yang semuanya juga mensupport untuk fokus juga memanfaatkan dana CSR. Kira itulah inti rapat. Pak Wali Kota berharap memang ini ditindaklanjuti dengan pertemuan dengan stakeholder perbankan, nanti kita ajak, atau investor yang penting, yang besar-besar itu akan kita undang. Tapi yang penting sekarang Pemkot lagi berupaya untuk membersihkan areal itu supaya bersih, menarik, supaya uang juga ke sana. Sementara itulah gotong royong yang dilakukan pagi setiap hari Minggu itu juga harapannya jadi bersih, jadi dicat bagus supaya menarik seluruh uang yang datang. Itulah inti harapan Pak Wali Kota. Ada target apa kapan pengerjaan fisik mulai setelah? Kalau dalam rencana 3 tahun, mungkin insya Allah 2023 ya. Tergantung kaget bagaimana pendanaan. Itu kan dengan pendanaan yang paling besar itu investasi. Untuk kaget ada pertemuan investor se-Indonesia atau siapapun yang mungkin perlu kaget kita. Mungkin Pak Ismail lah nanti secara ini. Pak, soal wacana reklamasi itu jalan. Ya, tadi Pelindo hasil kerukannya itu 5.000 kubik ya. Itu akan kita minta supaya mereka tuh menimbun di daerah, menjadikan pantai. Jadi hasil kerukan itu diberikan cuma-cuma gitu ya Pak? Iya, maunya kita masa nggak bayar gitu kan? Dasar dia kan, termasuk Pusri juga mungkin bekerjasama dengan Pelindo untuk juga ke sana. Untuk lokasi yang jadi reklamasi itu di mana Pak titiknya Pak? 25 hektar. 25 hektar. Plus 5 hektar ini punya Pemprov. 20. Oke. 5 hektar berdampingan dengan lahannya Pemprov seluas 5 hektar. Kalau digabung itu menjadi satu lahan yang kompak seluas 30 hektar. Kita tinggal pendekatan dengan lahan-lahan yang ada di sebelah-sebelahnya. Kita ada lahan Utama Karya, ada lahannya juga Kementerian Kehakiman ya, dan sebagainya. Sehingga nanti apa yang sudah dipaparkan tadi oleh pihak konsultan itu paling tidaklah berapa persennya bisa dalam waktu 2 tahun dan disampaikan oleh Pak Hari 3 tahun ya, itu paling tidaklah berapa persennya terrealisasi, alhamdulillah ya. Nah tadi juga sudah sampaikan bahwa konsep membangun apa yang didesain, apa yang sudah dipaparkan oleh konsultan tadi adalah konsep membangunnya paling meminimalisir penggunaan dana anggaran pemerintah. Bagaimana kita nanti menggait para perusahaan ini dari program CSR-nya, dan itu untuk skala-skala CSR. Ada juga nanti yang lebih besar lagi, kita menggait investor untuk masuk di situ. Tadi dipaparkan ada hotelnya, jangka panjang kan, ada amusement area, recreation areanya, seperti apa yang diharapkan Pak Wali. Nanti Ancol bisa pindah di situ, Dufan itu bisa pindah di situ. Nah tentu ini skala investor di bidang pariwisata, di bidang dunia rekreasi dan sebagainya. Nah untuk menarik itu tentu ada langkah-langkah pendahuluan. Nah sekarang yang saat ini sedang dilakukan oleh Pemkot, pembersihan, membuat pantai. Ya, pantainya itu tidak susah-susah, dari reklamasi yang nanti akan dilakukan oleh Pelindo, oleh Pusri juga, pasirnya itu kan Sungai Musi itu kan bukan lumpur, dia pasir di bawah itu. Nah pasir ini tidak kemana-mana, ditaruhkan di pinggir pantainya Pulau Kemarau. Jadi sekali
apa ya, sekali tepak dua nyawa kata wong tuh. Jadi dia ngeruk normalisasi Sungai Musi, pasir tidak kemana-mana, ditaruhkan di sepanjang Kolotmara menjadi pantai yang Berbentuk bisa pulau, ya. mendukung turisme seperti itu. Kalau kondisi Bungalow kita sendiri kayak mana Pak? Lagi ada perubahan konsep enggak? Kondisi Bungalow kita tentu akan segera tambah fasilitas. Kalau yang saat ini kan tahu deh, baru kamar, itu pun cuma 10. Yang namanya resort, hotel itu kan harus ada resepsionis, harus ada kitchen, harus ada meeting room, harus ada lobby, harus ada kantor, harus ada ya itu yang kemudian juga jumlah kamar jangan nanggung cuma 10. Enggak pacak dijual cuma 10 kamar. Minimal lah kalau uang untuk gathering itu minimal 50. ya kita tahu kan untuk 50 wong. Kalau 50 wong, kalau kamarnya muat untuk wong 2, minimal harus ada 25 kamar. Itu baru ada 10. Nah, jadi ke depan yang langkah yang tadi didesain itu selain kita akan membangun wahana-wahana baru, tentu existing yang ada juga harus kita upgrade.